السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat dan taufik, sehingga pada hari ini kita kembali mampu untuk melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari risalah At-Tabukiyah karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas hakikat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dari perkara-perkara yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan membahas keadaan dan kondisi para pengikut dan orang-orang yang diikuti di hari kiamat kelak. Para pengikut dan orang-orang yang diikuti, kondisi dan keadaannya di hari kiamat kelak. Penulis rahimahullahu rahmatan wasi'a berkata, faslun. فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة. Kata penulis, sebuah bab yang baru akan dibahas oleh penulis, tapi masih berkaitan dengan wajibnya seorang muslim dan seorang muslimah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, maka ini hukum, kondisi dan keadaan para pengikut dan orang-orang yang diikuti yang berada dalam kesesatan. Penulis melanjutkan, wa ammal atba' al-mukhalifuna limatbu'ihim al-'adiluna an tariqatihim alladhina yaz'umuna annahum tab'un lahum وليسوا متبعين لطريقتهم فهم المذكورون في قوله تعالى. Adapun para pengikut yang menyimpang, yang menyelisihi orang-orang yang mereka ikuti, para pengikut yang membelot dari jalan-jalan mereka, kemudian mereka menganggap dirinya bagian dari pengikut mereka, sedangkan sejatinya dirinya bukanlah bagian dari pengikut jalan-jalan mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, ittabarra alladhina ittubi'u minalladhina ittaba'u wa ra'ul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Mereka itulah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam Al-Quran, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, lau anna lana karrah,
seandainya kami dapat kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah Azza wa Jal perlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi penyesalan bagi mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan sekali-sekali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang kondisi para pengikut yang menyelisihi orang-orang yang ia ikuti. Para pengikut menyelisihi orang-orang yang diikuti. Sedangkan para pengikut ini masih mengira ia berada di atas jalan orang-orang yang diikuti. Siapa contohnya? Orang-orang Nasrani mengikuti Nabiullah Isa alaihi salam. Mereka menganggap dirinya masih berada pada jalan-jalan Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi sejatinya ia telah menyimpang dari jalan Isa alaihi salam, menyelisihi jalannya Isa alaihi salam. Mereka inilah orang-orang yang disebutkan di dalam firman ini, di mana ketika datang hari kiamat kelak, orang-orang yang mengikuti akan berlepas diri dari orang-orang yang diikutinya, sebagaimana orang-orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Isa alaihi salam tentunya kelak akan berlepas diri dari orang-orang Nasrani yang katanya mengikuti mereka. Sebagaimana orang-orang saleh pun juga akan demikian. Orang-orang saleh dari para awliya, wali-wali Allah yang telah meninggal dunia, lantas adanya para pengikutnya yang membangun kubah di atas kuburannya, menyembah dirinya, berdoa kepadanya, meminta syafaat darinya, maka orang-orang saleh yang telah meninggal ini akan berlepas dari para pengikutnya. Itu disebabkan karena para pengikut ini sejatinya telah menyimpang dari jalan orang-orang yang diikuti. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim setelah ini, fahaula'il matbu'un kanu 'alal huda. Adapun orang-orang yang diikuti itu berada di atas petunjuk. Wa atba'uhum idda'u annahum 'ala tariqatihim wa minhajihim. Adapun orang-orang yang mengikuti mereka ini hanya mengaku dan beranggapan mereka berada di atas jalan-jalan orang-orang yang diikutinya, atau mereka berada di atas konsep dan metode yang sama dengan orang-orang yang diikutinya. Tapi lihat kata Imam Ibnul Qayyim, wahum mukhalifuna lahum salikuna ghaira tariqihim. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang menyelisihi orang-orang yang ia ikuti, dan mereka berjalan pada jalan selain jalan-jalan mereka. Yaz'umuna annahum yuhibbunahum. Mereka beranggapan bahwa dirinya, yakni para pengikut, ini mencintai orang-orang yang ia ikuti. Wa anna mahabbatahum lahum tanfa'uhum ma'a mukhalafatihim lahum. Dan kecintaannya ini kepada orang-orang yang ia ikuti itu bermanfaat kelak, walaupun bersamaan dengan itu mereka menyelisihi jalan-jalan mereka. Maka lihatlah apa kata Imam Ibnul Qayyim, fayatabarra'una minhum yawmal qiyamah. Maka orang-orang yang diikuti ini akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya di hari kiamat kelak. Fa innahum ittakhaduhum awliya'an min dunillah. Karena orang-orang yang mengikuti mereka ini telah menjadikannya wali-wali selain daripada Allah. Wa dhannu anna hadzal ittikhadha yanfa'uhum. Dan mereka mengira ketika para pengikut menjadikan orang-orang yang ia ikuti sebagai walinya, maka hal ini bermanfaat untuk dirinya. Padahal sama sekali tidak seperti itu. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan, wa hadhihi halu
kulli man ittakhadha min dunillahi wa rasulihi walijatan wa awliya yuwali lahum wa yu'adi lahum. Dan inilah keadaan setiap orang yang mengambil dan menjadikan kerabat ataupun wali ataupun teman dekat bagi dirinya selain daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berloyalitas kepadanya dan berlepas diri pada orang-orang yang tidak mengikutinya. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Dan ini pula yang terjadi pada orang-orang yang kita kenal dengan al-quburiyun, orang-orang yang gemar dengan kuburan, beribadah pada kawasan pekuburan dan selainnya, menjadikan orang-orang yang telah meninggal sebagai walinya, sebagai bagian dari perantaranya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang menjadikan orang-orang saleh katanya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang diikuti ini berada di atas petunjuk. Walaupun orang-orang yang diikuti ini memiliki kesalahan, tapi mungkin kesalahannya itu disebabkan karena ijtihad pada dirinya. Adapun para pengikut, inilah yang keliru. Karena para pengikut mengikuti orang-orang yang diikutinya tanpa dalil dan tanpa petunjuk. Hanya berdasarkan hawa nafsu dan taklid buta semata. Sehingga kecelakaan bagi dirinya. Dan patut untuk diperhatikan dua hal. Dibedakan antara orang yang keliru di atas ilmu dan orang yang keliru di atas kebodohan. Ini berbeda. Orang-orang yang keliru, orang-orang yang menyimpang di atas ilmu, dengan orang-orang yang menyimpang dan keliru di atas kebodohan. Dua hal yang sangat berbeda. Tentunya tidak sama. Yang mana yang lebih parah? Tentunya adalah orang-orang yang menyimpang dan keliru di atas ilmu. Kenapa? Karena ia sudah paham. Ia tahu ilmunya. Ia tahu hukumnya. Tapi masih saja menyimpang dan keliru. Apa penyebabnya? Tidak ada selain daripada hawa nafsu. Penyebab dari seseorang menyimpang tidak ada selain daripada hawa nafsu. Mungkin karena sebab pengikutnya, atau mungkin karena sebab harta yang diinginkannya, atau jabatan yang sedang ia angan-angankan, ataupun datangnya kebenaran kepada dirinya, itu bukan dari golongannya, sehingga ia tolak kebenaran tersebut. Maka banyak sebab dari sebab-sebab mengapa seseorang menyimpang dari kebenaran yang datang dari Al-Quran dan datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang Muslim tidak boleh memiliki ketaatan mutlak kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang Muslim tidak boleh mengikuti seseorang pada satu ucapan sampai ia menimbang ucapan itu dalam timbangan syar'i, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ucapan seseorang mencocoki firman Allah dan mencocoki sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itulah seseorang boleh untuk mengikutinya. Adapun ketika ucapan itu belum ditimbang dengan timbangan syar'i, maka seseorang tak boleh terburu-buru untuk mengikuti suatu ucapan yang belum sempat ditimbang dengan timbangan syar'i dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Isa alaihi salam disembah oleh orang-orang Nasrani. Isa alaihi salam sebagai orang yang diikuti, dan orang-orang Nasrani sebagai orang yang mengikuti. Isa alaihi salam berada di atas petunjuk. Adapun orang-orang Nasrani mengikuti
jalan dan metode konsep dari Nabiullah Isa alaihi salam, tapi sejatinya mereka sangat jauh dari konsep dan metode Nabiullah Isa alaihi salam. Begitupun dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ada banyak dari para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang katanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sejatinya ia sangat jauh dari metode dan konsep baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah yang pada hari kiamat kelak Nabiullah Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berlepas diri darinya. Disebabkan karena penyimpangan yang ada pada dirinya, walaupun ia mengaku bahwasanya dirinya mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan, di mana beliau rahimahullah mengatakan, wa hadhihi halu kulli man ittakhadha min dunillahi wa rasulihi walijatan wa awliya yuwali lahum wa yuadi lahum wa yarda lahum wa yaghdabu lahum fa inna a'malahu kullaha batilatun yaraha yawmal qiyamati hasaratin alayhi ma'a kathratiha wa shiddati ta'abihi fiha wa nasabi idh lam yujarrid muwalatihi wa muadatihi wa mahabbatahu wa bughdahu wa intisarahu wa itharahu lillahi wa rasulih. فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب. Tentunya ini penafsiran dari Al-Imam Ibnul Qayyim tentang ayat yang kita baca, ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina taba'u, sampai akhir ayat. Kata Imam Ibnul Qayyim, beginilah kondisi setiap orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teman dekat dan walinya, di mana ia berloyalitas kepadanya, berlepas diri dari orang-orang yang tidak mengikutinya, ia ridha terhadapnya, marah terhadapnya. Sungguh amalan-amalan orang-orang seperti ini seluruhnya batil, kata Imam Ibnul Qayyim. Dan ia akan mendapati amalan-amalan tersebut di hari kiamat kelak sebagai penyesalan bagi dirinya. Sebagai penyesalan bagi dirinya. Walaupun amalan itu sangat banyak. Dan walaupun dirinya sangat lelah di dalam beramal dengan amalan tersebut, tetap amalan itu akan menjadi penyesalan bagi dirinya dan tidak bermanfaat sama sekali. Mengapa? Kata Imam Ibnul Qayyim, idlam yujarrid muwalatihi wa muadatihi lillahi wa rasulih. Karena dirinya tidak menjadikan loyalitasnya dan berlepas dirinya dan kecintaannya dan kebenciannya dan hal-hal yang menolong dirinya untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjadikan hal tersebut untuk orang-orang yang ia ikuti, bukan untuk Allah dan bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah azza wa jalla meluluh lantakkan seluruh amalannya, sehingga tidak ada lagi sebab-sebab yang tersisa untuk Allah azza wa jalla kabulkan dan terima amalan-amalan yang telah ia lakukan. Makanya para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi setiap orang yang berakal untuk berhati-hati dari talbis iblis, dari talbis syaitan. Dan syaitan, iblis, ataupun jin, itu dua macam. Dari jin itu sendiri yang tidak mampu untuk kita lihat, dan dari jenis manusia. Maka orang yang berakal mesti untuk benar-benar berhati-hati dari talbis iblis dan talbis syaitan, yang rupanya adalah rupa syaitan ataupun rupa manusia. Karena sungguh di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan orang yang diikutinya sebagai tolak ukur kebenaran.
di mana loyalitas mesti ada pada dirinya. Dan di mana sifat berlepas diri hanya dilakukan pada orang-orang yang tidak mengikuti orang-orang yang ia ikuti. Yang di mana penerimaan dan penolakan mesti berasal dari orang yang ia ikuti. Kecintaan dan kebencian mesti dibangun di atas orang-orang yang ia ikuti. Dan tentunya ini adalah konsep dan metode dari para pengekor hawa nafsu dan kebid'ahan. Bukan bagian dari konsep dan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah sama sekali tidak memiliki seseorang yang ia ikat loyalitasnya, berlepas dirinya, kecintaannya, kebenciannya, kecuali pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak ada seorang pun, siapapun dirinya, seberapa tinggi pun ilmunya, seberapa besar pun pangkat dan gelarnya, Ahlus Sunnati wal Jamaah dan metode serta konsepnya tidak akan pernah menjadikan seseorang selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolak ukur kebenaran. Tidak akan pernah menjadikan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tolak ukur kebenaran. Makanya hendaknya diri kita berhati-hati dari perangkap dan jerat-jerat syaitan, di mana syaitan ini adalah makhluk yang cerdas, tahu bagaimana mengikat manusia agar terjatuh ke dalam kebinasaan, tahu bagaimana cara mengajak manusia untuk sedikit demi sedikit sesat pada jalannya, di mana mungkin syaitan akan meletakkan pada diri-diri manusia kecintaan kepada ulama sebagai bagian dari perangkap dan jeratnya. Maka seorang muslim yang cerdas mesti jeli dan mesti memiliki pembeda antara kecintaan dan antara ta'assub dan sikap fanatik buta. Ini dua hal yang tipis. Perbedaannya tipis. Cinta dan taklid. Ada seseorang yang mengatakan saya mencintai fulan karena Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya dirinya saat ini tidak sedang cinta, tapi dirinya saat ini sudah pada tahap taklid di mana setiap ucapannya ia jadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Ini ciri dari ciri-ciri metode dan konsep ahli bid'ati dan ahli al-ahwa, hawa nafsu. Bukan ciri dari ciri-ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah. Derajat para ulama, para jamaah sekalian, ini diketahui. Ini dimaklumi. Kecintaan kepada mereka bagian dari kecintaan terhadap Islam itu sendiri. Menghormati para ulama bagian dari adab dan akhlak Islam itu sendiri. Tapi mesti untuk dibedakan. Apakah engkau benar-benar cinta, benar-benar menghormatinya karena Allah, ataukah engkau benar-benar cinta atau menghormatinya karena dirinya sendiri? Ini sesuatu yang mesti untuk dibedakan. Karena sifat fanatik dan ta'assub dan sifat-sifat jahiliyah menjadikan seseorang sebagai timbangan kebenaran, ini tidak jauh beda dengan kecintaan itu sendiri. Makanya Ahlus Sunnati wal Jamaah wajib untuk benar-benar memahami perkara ini. Dan saya nasihatkan kepada setiap para penuntut ilmu untuk membaca jilid pertama atau jilid ke-21 dari Majmu' Al-Fatawa karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Qasim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada jilid yang ke-21 di halaman awal-awalnya Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang perkara ini. Bagaimana Ahlus Sunnati wal Jamaah mesti memiliki sifat tajrid, mengisahkan loyalitasnya, kecintaannya, kebenciannya
untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahlus sunnah namanya. Karena di zaman ini banyaknya orang-orang yang menjadikan gurunya sebagai timbangan kebenaran. Menjadikan gurunya sebagai timbangan kebenaran. Siapapun yang menyelisihi gurunya, maka ia tidaklah berjalan di atas jalan kebenaran. Sampai-sampai ketika sang guru telah berbicara dan telah memberikan suatu hukum, gurunya ini tak lagi ditanyakan tentang dalilnya. Maka ini di antara bentuk kekeliruan dan bentuk kebinasaan yang akan membawa dirinya kepada kebinasaan yang lebih dalam. Siapapun orang yang berucap dan memberikan hukum wajib ditanyakan apa dalilnya. Karena tidaklah ucapan itu ditimbang sebagai ucapan yang benar dan diketahui sebagai ucapan yang benar kecuali ucapan itu telah ditimbang di atas timbangan syar'i. Apa-apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah, maka itulah kebenaran. Dan apa-apa yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka itulah kebatilan. Tidak ada hal yang ketiga. Entah ia adalah kebenaran atau entah ia adalah kebatilan. Dan saya nasihatkan juga kepada para penuntut ilmu untuk membedakan kedua hal tadi. Kedudukan cinta dan kedudukan taklid. Dan saya nasihatkan kepada para penuntut ilmu untuk membaca akhir dari kitab Al-Imam Ibnul Qayyim yang beliau tuliskan di dalam kitabnya Kitabur Ruh. Al-Imam Ibnul Qayyim di akhir kitabnya menjelaskan tentang perbedaan dari dua kedudukan ini. Kedudukan cinta dan kedudukan taklid. Maka ada dua nasihat kepada kalian para penuntut ilmu. Membaca halaman awal dari kitab Majmu'il Fatawa pada jilid ke-21 karya Al-Imam Ibn Taymiyah dan membaca akhir dari kitab Ar-Ruh karya Al-Imam Ibnul Qayyim. Dengannya engkau akan mengetahui insyaallah tabaraka wa ta'ala konsep Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam dua kedudukan tadi, kedudukan cinta dan kedudukan taklid. Karena sungguh demi Allah, banyaknya manusia di zaman ini, bahkan banyaknya para penuntut ilmu di zaman ini, tak lagi mampu membedakan antara dua kedudukan ini. Tak lagi mampu membedakan antara dua kedudukan ini. Di mana ketika datang dua kedudukan ini, kedudukan cinta dan kedudukan taklid, ia campur. Sehingga kadang ada seseorang yang mencela orang lain dengan mengatakan, jangan engkau taklid dengan Ustadz Fulan ataupun Asy-Syeikh Fulan. Tapi ia tak sadar, ternyata dirinya yang sedang mencela orang lain dan membantah ucapan orang lain pun juga sedang taklid buta kepada gurunya yang lain. Ini banyak kasusnya. Fulan berpendapat A, di mana pendapat A ini ia ambil dari gurunya, Fulan. Dan datang Allan mencela si Fulan karena sifat fanatiknya dan taklidnya kepada pendapat gurunya. Sehingga si Allan membantah dirinya dan pendapat gurunya pun juga dengan pendapat gurunya. Tanpa melihat dalil. Tanpa melihat timbangan syar'i. Yang mungkin kedua dari pendapat ini sama-sama benar. Atau mungkin kedua dari pendapat ini sama-sama batil. Atau mungkin salah satu di antaranya benar, tapi tak perlu untuk menghajar pendapat yang lain. Ini banyak kasusnya. Bersembunyi di balik tirai hikmah. Tapi sejatinya ia terjatuh ke dalam lubang taklid buta kepada gurunya sendiri. Maka ini mesti untuk diperhatikan. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah melanjutkan, فَأَبْطَلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْعَمَلَ كُلَّهُ فَقَطَعَ تِلْكَ الْأَسْبَابِ وَهِيَ الْوُصَلُ وَالْمُوَالَاةُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا لِغَيْرِهِ.
kama qala ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab. Kata penulis rahimahullah rahmatan wasi'a, maka Allah Azza wa Jal meluluh lantakkan seluruh amalan orang-orang yang menjadikan loyalitasnya dan menjadikan kecintaan serta kebenciannya untuk selain daripada Allah dan Rasulnya. Sehingga sebab-sebab ikatan-ikatan semuanya terputus. Ialah ikatan-ikatan loyalitas antara dirinya dan selain Allah di dunia ini. Maka tidak ada sebab, ikatan, hubungan, kecintaan, dan loyalitas jikalau hal tersebut diperuntukkan selain Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan wala yabqa illa sababul wasilu bainal abdi wa baina rabbi. Dan tidak ada lagi yang tersisa di hari kiamat kala kecuali sebab hubungan yang menghubungkan antara dirinya dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa hadduhu minal hijrati ilaih wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya bagian dari hijrahnya dirinya kepada Allah dan hijrahnya dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tajridi ibadatihi wahdah. Dan tentunya disebabkan karena pengesaannya akan ibadah-ibadah yang ia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lawazimuha min al-hubbi wal bughd wal ata'i wal man' wal muwalati wal mu'adat wat taqrib wal ib'ad wa tajrid mutaba'ati rasulih wa tarki aqwali ghairihi liqawli wa tarki kulli ma khalafa ma jaa'a bihi wal i'rad an wa 'adami al-i'tidad bihi wa tajrid mutaba'atihi tajridan mahdan bari'an min shawa'ib al-iltifat ila ghairihi fadlan 'an asy-syarikati bainahu wa bain ghairihi fadlan an taqdimi qawli ghairihi alaih. Tentunya tidak ada lagi yang tersisa nanti di hari kiamat kelak kecuali satu sebab saja. Satu hubungan saja. Hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana hubungan ini hanya ada ketika kandungan-kandungannya ada. Ketika kandungan-kandungannya ada. Apa kandungan-kandungannya? Hijrahnya dirimu kepada Allah dan kepada Rasulullah. Pengesaan ibadahmu hanya untuk Allah. Kecintaanmu, kebencianmu hanya untuk Allah. Memberimu dan tidak memberimu hanya untuk Allah. Loyalitasmu hanya untuk Allah. Berlepas dirimu hanya karena Allah. Mendekatkanmu dengan sesuatu hanya untuk Allah. Menjauhkanmu kepada sesuatu atau dari sesuatu hanya untuk Allah. Mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi al-mutaba'ah dan meninggalkan seluruh ucapan selain dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan seluruh perkara-perkara yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolak segala hal-hal yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kandungannya kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Ia mesti untuk benar-benar mengisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi al-mutaba'ah, mengikutinya. Dan tak layak bagi seorang muslim untuk menyamakan ucapan Nabi dengan ucapan selainnya. Apatah lagi mendahulukan ucapan selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, فَهَذَا السَّبَبْ هُوَ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ بِصَاحِبِهِ. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, inilah hubungan yang tidak akan pernah terputus dari orang yang telah mengerjakannya, dari pemiliknya. Kenapa? Kata Imam Ibn Al-Qayyim, وَهَذِهِ هِيَ النِّسْبَةُ الَّتِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ. Itu disebabkan karena hubungan ini
adalah hubungan yang terjalin antara hamba dengan Tuhannya. Hubungan yang murni antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wahiya nisbatul ubudiyatil mahdah. Hubungan yang murni yang hanya berkaitan dengan peribadatan saja. Wahiya akhiyatuhu allati yajulu ma yajul thumma ilaiha marji'u. Akhiyah artinya di dalam bahasa Arab tali pengikat pada hewan. Ini akhiyah namanya. Tali pengikat pada hewan. Hewan ketika diikat, lehernya kah ataupun tubuhnya yang lain akan diikat pada tongkat ataupun kayu ataupun pepohonan. Maka ketika tali dari hewan itu diikatkan pada sesuatu, maka sesuatu ini disebut sebagai akhiyah. Disebut sebagai akhiyah. Yang dimana hewan ini ketika diikat pada sesuatu, ia tidak akan pernah lari. Ia akan tenang di situ. Tidak akan pernah melewati batas. Tidak akan mampu untuk bebas. Kalaupun ia bergerak ke kanan ataupun ke kiri, pasti tempat kembalinya hanya akan terfokus pada akhiyah ini. Tempat yang diikat ini. Maka Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ucapan ini. Wahiya akhiyatuhu allati yajulu ma yajul thumma ilaiha marji'u. Al-Imam Ibnul Qayyim ingin memberikan isyarat kepada setiap muslim dan setiap muslim. Dimanapun engkau berada. Apapun kondisimu. Jangan sampai lepas dari sunnah Nabi SAW. Kemanapun engkau berjalan. Kemanapun engkau melangkah. Ke arah kanankah ataupun ke arah kirikah. Selalu. Tujuan kembalimu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim pada lafaz ini. Seraya Al-Imam Ibnul Qayyim menukilkan sebuah syair. Al-Imam Ibnul Qayyim katakan, "Naqqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, mal hubbu illa lil habibil awwali, kam manzilin fil ardi ya'lafuhu al-fata." وحنينه أبدا الأول منزلي وحنينه أبدا لأول منزلي. Pindahkan hatimu, pindahkan dirimu ke arah manapun yang engkau inginkan. Tapi ketahuilah, cintamu tidak akan pernah tergeser kecuali pada cinta yang pertama. Ada berapa banyak rumah di dunia ini yang ingin dituju oleh para pemuda. Akan tetapi, kasih sayangnya, rumah cintanya akan selalu kembali kepada rumah awalnya. Inilah syair yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya kemanapun engkau pergi, kemanapun dirimu membawa dirimu sendiri, tetap dirimu tak boleh lepas dari kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa banyak pun rumah yang engkau miliki, pastilah rumah yang paling berkesan untuk dirimu adalah selalu rumah yang pertama. Begitupun dengan seseorang. Berapa banyak pun ujian, musibah, kenikmatan yang engkau lalui dan engkau dapatkan, selalu tempat kembalimu haruslah bersarang kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah syair yang mesti untuk kita pahami dan tadabburi. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa hadhihi an-nisbatu hiya allati tanfa'ul 'abd, dan hubungan inilah yang benar-benar akan bermanfaat untuk seorang hamba. Fala yanfa'uhu ghairuha fid duri tsalatsa. Tidak ada lagi hubungan yang bermanfaat untuk seorang hamba selain daripada hubungan ini di tiga tempat. Di tiga tempat. Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah alam barzakh, dan yang ketiga adalah hari akhirat. Fala qiwama lahu, wala aisha, wala na'ima, wala falaha illa bihadihi nisbah. Maka tidak ada penopang
bagi dirinya. Tidak ada kehidupan dan tidak ada kenikmatan dan tidak ada kemenangan kecuali dengan hubungan ini. Hubungan antara seorang hamba dengan Allah dan hubungan antara seorang hamba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya sababul wasil bainal abdi wa bainallah. Dan hubungan ini adalah hubungan yang murni, yang menjadi sebab terhubungnya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim kembali menukilkan sebuah ucapan dengan mengatakan, "Idza taqatta'a hablul wasli bainahumu falil muhibbina hablun ghairu munqati'i wa in tasadda'a syamlul wasli bainahumu falil muhibbina syamlun ghairu munsadi'i." Jikalau seluruh ikatan telah terputus di antara mereka, ketahuilah, bagi orang-orang yang saling mencintai, ada ikatan yang tidak akan pernah terputus. Dan ini sifatnya umum. Ikatan antara dirimu dengan saudaramu yang engkau saling mencintai karena Allah tidak akan pernah terputus. Walaupun seluruh ikatan dan hubungan di dunia ini terputus, ikatan ini tidak akan pernah terputus. Maka syair ini boleh dibawa ke hal-hal lainnya yang mencocoki makna dari syair ini. Tapi Al-Imam Ibnul Qayyim ingin menjelaskan di sini, setiap ikatan yang engkau miliki dan setiap hubungan yang engkau miliki antar sesama kalian, walaupun terputus, ketahuilah bahwasanya ada satu ikatan dan ada satu hubungan yang tidak akan pernah terputus. Apa hubungan ini? Hubungan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan antara dirimu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan ucapan dari orang yang berucap akan syair ini, wa in tasadda'a syamlul wasli bainahumu falil muhibbina syamlun ghairu munsadi'i. Jikalau persatuan yang menghubungkan antara dirimu telah runtuh, ketahuilah, bagi orang-orang yang saling mencintai ada satu persatuan yang tidak akan pernah runtuh. Itulah persatuan yang dibangun di atas Islam. Persatuan yang dibangun di atas ketaatan. Persatuan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wal maqsud, dan maksud dari ucapan ini, anna Allah Subhanahu yaqta'u yawmal qiyamati al-asbab wal-ulaq wal-wusalati allati kanat bainal khalqi fid dunya kulliha. Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak akan memutus seluruh hubungan, seluruh ikatan, seluruh rantai antara seorang hamba dengan hamba lainnya di dunia ini seluruhnya. Wala yabqa illa sabab wal waslah allati bainal abdi wa baina rabbih faqat. Dan tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi hubungan, tidak ada lagi rantai yang tersisa kecuali ikatan, hubungan, rantai antara seorang hamba dengan Tuhannya, antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa huwa sababul ubudiyyatil mahdhah allati la wujuda laha wa la tahaqquqa illa bitajridi mutaba'atir rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim. Dan hubungan ini, ikatan ini tidak akan pernah ada kecuali karena sebab peribadatan yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana ikatan dan hubungan ini tidak akan pernah ada dan juga tidak akan pernah tercapai kecuali dengan mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi al-mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh hadhihi al-ubudiyyatu innama ja'at ala alsinatihim wa ma 'urifat illa bihim wa la sabila ilaiha illa bimutaba'atihim. Ucapan ini perlu untuk ditadaburi. Kata Imam Ibnul Qayyim, peribadatan itu tidaklah dikatakan sebagai ibadah
kecuali ibadah yang datang dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ibadah yang diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau telah memahami hal ini, bahwa tidaklah ada satu ibadah yang diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah kecuali ibadah yang keluar dari lisan Nabi, kecuali ibadah yang diketahui dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibn Al-Qayyim, la sabila ilaiha. Kalau begitu, tidak ada lagi jalan untuk sampai kepada ibadah itu kecuali jalan mutaba'atun Nabi, kecuali jalan mengikuti Nabi saja. Karena ibadah itu hanya diketahui dari jalur Nabi, maka ketika engkau ingin sampai pada jalur itu, tidak ada satu jalur pun yang akan menyampaikan dirimu kepada jalur itu kecuali jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak lagi tersisa. Tidak lagi tersisa. Oleh karena itu para jamaah sekalian, perkara-perkara ini, perkara yang berkaitan dengan mengisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi mutaba'ah, adalah keselamatan itu sendiri. Siapapun yang menginginkan keselamatan bagi dirinya, maka jangan sampai dirinya lalai dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya yang akan memberikan pada dirimu manfaat bukan nasabmu. Bahkan ketika nasabmu adalah nasab yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika nasabmu adalah nasab yang mulia, tidak akan pernah memberikan manfaat pada dirimu jikalau engkau jauh dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau engkau jauh dari konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, nasabmu, kehormatanmu, pekerjaanmu, gelarmu, posisimu tidak akan pernah memberikan manfaat kepada dirimu sedikit pun jikalau engkau jauh dari metode, konsep dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan orang yang dipercaya. Ketika turun firman Allah, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dalam surah Asy-Syu'ara, ketika ayat ini turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah wahai Muhammad keluargamu yang paling dekat. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke gunung Safa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa taala an, di mana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, baginda Nabi naik ke gunung Safa. Lantas berteriak dengan suara lantang dengan mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai para penduduk Quraisy, wahai kaum Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Peringatkanlah diri kalian, jagalah diri kalian, karena sungguh diriku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah memberikan manfaat kepada dirimu sedikit pun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali berteriak dengan suara lantang, ya bani Abd Manaf, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai bani Abd Manaf, jaga diri kalian. Jaga diri kalian, karena sungguh diriku ini tak akan pernah memberikan kepada dirimu sedikit pun dari manfaat.
Dan Nabi SAW kembali melanjutkan, Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai Abbas, anak dari Abdul Muttalib, sungguh diriku tidak akan memberikan manfaat pada dirimu sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali Nabi SAW melanjutkan, Ya Safiyyata ammata Rasulillah, ishtari nafsaki, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah, jagalah dirimu, ketahuilah dirimu, karena sungguh aku tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun kepada dirimu. Bahkan Nabi SAW menutupnya dengan ucapan, Ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah, anaknya Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah kepadaku dari hartaku apa-apa yang engkau kehendaki. La ughni anki minallahi syai'a. Dan ketahuilah diriku tak mampu memberikan manfaat sedikit pun pada dirimu di hari kiamat kelak. Subhanallah. Darah daging beliau sendiri. Bukan lagi orang yang memiliki nasab pada Nabi. Seperti orang-orang di zaman kita yang katanya memiliki nasab kepada Nabi SAW. Apa faidah dari nasab itu? Apa faidah daripada hubungan itu ketika engkau jauh dari konsep Nabi SAW? Anak Nabi saja, darah daging Nabi saja SAW, Fatimah bintu Muhammad. Muhammad alaihi salatu wassalam tidak mampu memberikannya manfaat ketika Fatimah jauh dari konsep dan jalan Nabi SAW. Apatah lagi engkau yang memiliki jarak ratus dan ribuan tahun dari Nabi SAW. Apakah engkau merasa aman bahwasanya dirimu akan aman selama engkau memiliki nasab kepada Nabi SAW? Tidak. Orang yang paling Nabi SAW cintai dan sayangi, putri beliau sendiri. Beliau katakan kepada dirinya, La ughni anki minallahi syai'a. Aku tak mampu untuk memberikan manfaat sedikit pun kepada dirimu di hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Fatimah. Bagaimana dengan selainnya? Bagaimana dengan orang-orang yang jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya para jamaah sekalian, ingatlah ucapan ini. Setiap sebab, setiap ikatan, setiap hubungan yang engkau anggap bermanfaat kelak di sisi Allah kecuali ibadah, ketahuilah bahwasanya ikatan dan hubungan itu adalah ikatan dan hubungan palsu. Setiap ikatan dan hubungan yang engkau anggap akan bermanfaat nanti di sisi Allah kecuali sebab peribadatan secara murni, maka ketahuilah hubungan dan ikatan itu adalah hubungan dan ikatan palsu dan keliru. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling bersaudara, yang saling mencintai di dunia, di hari kiamat kelak mereka akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena ketakwaan adalah ibadah itu sendiri, fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur. Melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Maka ikatan yang berkaitan dengan nasab, ikatan yang berkaitan dengan gelar, ikatan yang berkaitan dengan ijazah, ikatan yang berkaitan dengan penisbatan kepada guru-guru, kepada imam-imam, kepada mazhab-mazhab tertentu, tidak akan pernah bermanfaat di sisi Allah di kuburanmu kelak kecuali apa-apa yang memang benar-benar berkaitan dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pahami ini dengan baik para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan dan kita tutup pada ucapan beliau
di paragraf terakhir ini, فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا. Maka amalan-amalan ini, amalan-amalan yang dilakukan di dunia ini, yang dilakukan jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari konsep dan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jal akan menjadikan amalan-amalan tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Karena kita pahami bersama dan telah dimaklumi, ibadah itu tidak akan pernah diterima kecuali dua sebab. Ikhlas dan al-mutaba'ah. Mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan ibadah tersebut. Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan, la yantafi'u minha sahibuha bi syai'in asla. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء. Amalan-amalan yang ia lakukan yang jauh dari sunnah Nabi, jauh dari konsep Nabi, jauh dari ikhlas kepada Allah, tidak akan pernah bermanfaat sedikit pun bagi pemiliknya. Dan hal ini adalah penyesalan terbesar yang akan datang pada diri seorang hamba di hari kiamat kelak. Apa penyesalan ini? Ketika seorang hamba melihat seluruh jerih payahnya, seluruh usahanya, seluruh amalannya, seluruhnya hilang begitu saja dan tak bermanfaat sama sekali untuk dirinya. Wa huwa ahwaju ma kana al-'amilu ila 'amali. Sedangkan pada hari itu, pada hari kiamat kelak, manusia itu sangat butuh dengan amalannya. Waqad sa'ida ahlus sa'yin nafi'i bisa'ihim. Dan sungguh, orang-orang yang telah bersusah payah, telah beramal dengan jerih payahnya, akan bergembira ketika ia melakukannya dengan keikhlasan dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, dalam masalah ini, masalah yang berkaitan dengan amalan, manusia itu terbagi ke dalam 4 jenis manusia. Dari sisi amalan, manusia terbagi ke dalam 4 jenis manusia. Jenis yang pertama, manusia yang amalannya sesuai sunnah. Manusia yang amalannya sesuai sunnah, tapi tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ini orang jenis pertama. Amalannya sesuai sunnah, tapi tidak ada keikhlasan untuk Allah di dalamnya. Dan tentunya jenis manusia seperti ini adalah manusia yang riya dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Orang-orang yang jenisnya seperti jenis yang pertama ini adalah orang-orang yang keadaannya seperti keadaan orang-orang yang riya, ingin dilihat, ingin dipandang, tapi ia berasal dari golongan ahlus sunnah. Jenis yang kedua, manusia yang amalannya ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang kedua ini adalah manusia yang kondisinya seperti kondisi orang-orang yang gemar beribadah untuk Allah dari kalangan ahlil bid'ah wal ahwa. Ada seorang imam yang bernama Yahya ibn Yahya al-Laythi rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, dan jadikan ini sebagai prinsip kehidupanmu. Kata Imam Yahya ibn Yahya al-Laythi, "Laisa fi khilafi sunnati raja'ut thawab."
Laisa fi khilafi sunnati raja'us thawab. Jangan pernah berharap pahala dari amalan-amalan yang menyelisihi sunnah. Tidak ada amalan yang menyelisihi sunnah harapan akan pahala. Tidak ada. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, la tut'ib nafsak. Jangan susahkan dirimu. Jangan lelahkan dirimu. Ketika engkau menginginkan pahala dan ganjaran dari Allah, sedangkan engkau jauh dari konsep dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seberapa sungguh-sungguhnya dirimu, seberapa semangatnya dirimu. Tapi ketika engkau jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka hadithul ghashiyah? Wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah." Apakah telah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan, di mana wajah-wajah di hari itu tunduk lesu? 'Amilatun nasibah, diri-diri yang sangat bersemangat. Diri-diri yang sangat bersemangat di dalam ibadah. Diri-diri yang memaksa dirinya untuk beribadah. Tapi apa hasilnya? Apa akhirnya? Kata Allah di ayat selanjutnya, tasla naran hamiyah. Panasnya api neraka menyala-nyala untuk dirinya. Apa faidah dari diri yang semangat, dari diri yang bersungguh-sungguh, diri yang telah berletih-letih, bersusah-susah payah untuk beramal, tapi akhirnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah amalan itu dicintai oleh Allah kecuali dengan dua sebab, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Umar bin Al-Khattab berjalan di satu jalan suatu hari, bertemu dengan seorang pendeta. Seorang pendeta, ahli ibadah, rajin ibadahnya, luar biasa amalannya, kebaikannya luar biasa. Maka Umar bin Al-Khattab memanggil pendeta itu, "Ya rahib," wahai pendeta. Maka pendeta itu tak menoleh kepada Umar bin Al-Khattab. Maka Umar bin Al-Khattab kembali melihat sang pendeta itu dan tiba-tiba menangis. Maka sahabat Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, "Ma yubki?" Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Umar bin Al-Khattab berucap, "Tadzakartu qaulallah." Aku teringat akan firman Allah, "Amilatun nasibah, tasla naran hamiyah." Seorang pendeta, rajin ibadah. Semangatnya dalam beribadah, dalam kebaikan luar biasa. Tapi tak ada ikhlas. Jauh dari metode dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faidahnya? Apa manfaatnya? Na'udzu billahi minal khidlan. Na'udzu billahi minal khidlan. Jenis yang ketiga ialah manusia yang amalannya tidak sesuai sunnah dan tidak ada ikhlas di dalamnya. Manusia yang amalannya tidak sesuai sunnah dan tidak ada keikhlasan di dalamnya. Dan jenis yang ketiga ini adalah manusia yang keadaannya keadaan orang-orang yang ria dari kalangan ahli bid'ah. Orang-orang yang ria dari kalangan ahli bid'ah. Sudah ahli bid'ah, jauh dari sunnah Nabi, ria lagi. Tidak ada ikhlas di dalamnya. Dan ini seburuk-buruk jenis manusia dari sisi amalan. Adapun jenis keempat adalah manusia yang berbahagia. Manusia yang berbahagia. Yang tidak ada seorang pun yang menyamai diri mereka dalam kebahagiaan. Mereka itulah orang-orang yang amalannya sesuai dengan sunnah,
dan di dalamnya ada keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. As'alullaha an yaj'alani wa iyyakum minhum. As'alullaha an yaj'alani wa iyyakum minhum wa nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum min haula al-muwaffaqin as-su'ada min ahli sunnati wal jamaah. Maka kita cukupkan apa-apa yang kita kaji pada hari ini, insyaallah tabaraka wa taala, setelah kita menjelaskan kondisi dan keadaan orang-orang yang sengsara di hari kiamat kelak dari para pengikut. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas keadaan dan kondisi para pengikut yang berbahagia. Dan itu ada dua jenisnya. Ada dua macam yang insyaallah penjelasannya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal min soal? Ada pertanyaan?